Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Imansari dari kelas Ewako. Baik, saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu untuk ujian praktek data science dengan judul analisis metode ARIMA pada data time series untuk prediksi harga saham tertinggi PT Telkom. Latar belakangnya adalah PT Telkom merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom memiliki harga saham yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Metode ARIMA merupakan metode yang populer untuk melakukan prediksi berdasarkan pola dari data sebelumnya atau data masa lalu. Metode ARIMA dapat memberikan hasil keakurasian yang lebih tinggi dengan hasil real time, sehingga hasil prediksi tersebut dapat dimanfaatkan dan menjadi patokan untuk para investor yang berminat dalam melakukan investasi saham. Rumusan masalahnya adalah, dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, modal ARIMA manakah yang memberikan hasil prediksi yang baik? Kemudian, yang kedua adalah bagaimana hasil prediksi yang diberikan? Data atau variabel yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan dataset tlkm.jk.csv yang mana berisi data tanggal, kemudian open pada kolom open, lalu kolom high untuk saham tertingginya, lalu untuk low adalah untuk saham terendahnya, kemudian untuk close dan adjust close, kemudian volume. Variabel yang saya gunakan adalah date dan high. Sedangkan untuk kolom variabel lain, yaitu open, low, close, adjust close, dan volume, saya drop atau saya hapus karena saya hanya menggunakan variabel date dengan high. Pre-processing data. Jadi di sini saya melakukan pre-processing data, yaitu yang pertama dengan melakukan cleaning data, yaitu menghapus nilai missing value dan mengisi kembali data yang memiliki missing value. Dengan menggunakan kode program data dropna axis 0, ini bertujuan untuk menghapus baris apa saja yang memiliki nilai missing value. Axis 0 ini adalah untuk menghapus barisnya. Bila saya memasukkan axis sama dengan 1, maka saya menghapus kolomnya, tetapi saya di sini hanya menghapus barisnya saja. Kemudian pre-processing data untuk missing value dalam dataset. Di sini saya mengisi nilai dari dataset yang memiliki missing value dengan menggunakan kode program data sama dengan data fillna method fill. Ini bertujuan untuk mengisi missing value yang terdapat pada dataset. Kemudian untuk mengecek apakah data tersebut masih memiliki missing value atau tidak, maka kita menggunakan data is null sum len data. Nah, jika hasilnya 0,0, maka data dalam dataset tersebut sudah tidak ada lagi missing value. Sebelumnya saya memiliki data 0,00775 sekian dari data set tersebut, dan itu berarti masih ada missing value dalam dataset yang saya gunakan. Maka setelah melakukan pre-processing data, dataset tersebut telah hilang missing value-nya. Kemudian model dan parameter yang digunakan. Di sini saya menggunakan model ARIMA 1
model ARIMA 1,1,1 dengan parameternya adalah p-values, d-values, dan key-values. Dengan p adalah autoregresif, d adalah berapa kali proses differencing, dan q adalah proses moving average, MA-nya. Selanjutnya adalah ukuran kebaikan model dan insight yang didapat. Nah, setelah melakukan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner, maka didapatkan hasilnya adalah p-value-nya yaitu 0,000, ternyata lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Dan tes statistiknya adalah min 29 dan lebih kurang dari critical value-nya yaitu min 2. Maka berarti data yang kita peroleh merupakan data yang stasioner. Data tersebut kita peroleh setelah melakukan data differencing data, yang mana sebelumnya data yang kita punya belum memiliki, maksudnya belum mengalami stasionerisasi. Maka setelah melakukan proses differencing, diperoleh data tersebut menjadi stasioner. Kemudian, dari proses pengujian model mana yang terbaik, maka didapatkan adalah model ARIMA 1,1,1 dengan root mean square error-nya adalah 61,249. Yang mana ini merupakan RMSE terkecil dari seluruh pengujian model ARIMA lainnya. Maka jika kita memilih yang paling kecil, itulah yang memberikan hasil akurasi yang tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, yaitu tentang model ARIMA mana yang cocok untuk melakukan prediksi dan bagaimana hasil prediksinya, maka kita bisa melihat bahwa model ARIMA 1,1,1 lah yang memberikan hasil prediksi yang terbaik dengan nilai RMSE-nya yang paling kecil, dan hasil prediksi yang didapatkan adalah pada tanggal bulan 4, tanggal 7 ini, yaitu pada tahun 2022, bulan 4, tanggal 7, 8, 11, dan 12. Pada waktu tersebutlah didapatkan prediksi saham tertinggi dari PT Telkom, yaitu sebesar 9.153, di mana itu adalah hasil prediksi saham tertinggi yang dimiliki oleh PT Telkom tersebut. Maka dengan menggunakan model ARIMA 1,1,1 tersebut, didapatkanlah hasil prediksi saham tertinggi yang dimiliki oleh PT tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.